isi dirapikan biar kelihatan lebih indah. Ikuti saya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti Pak semuanya Pak. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ustaz Zen Ya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya mewakili anak saya dan semua wali santri. Saya titip anak saya di Pondok Pesantren An-Nikmah untuk dididik menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Ini juga saya titip jadikanlah anak saya ulama yang pengusaha. Bismillah, dengan mengharap ridha Allah dan mengharap pertolongan Allah dengan segala kekurangan saya, dan Allah yang akan menyempurnakan kekurangan saya, maka saya terima amanah ini. Selebihnya Bapak juga berharap kepada Allah, saya juga berharap kepada Allah, semoga ananda yang dititipkan dan diamanahkan kepada kami menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang membanggakan kedua orang tuanya dan berguna bagi bangsa dan agama. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya. Artinya ini amanah bukan saja tanggung jawab dunia dan akhirat, tapi tanggung jawab kita, Bu. Ibu juga bertanggung jawab. Kalau kami di sini menjaganya, nanti di rumah juga dijaga. Di sini kami larang pakai HP di rumah 24 jam selama liburan, pegang HP terus menerus. Sampai sini kami hancur dibikinnya, memperbaiki kembali. Apalah besar-besar, kenapa dia bakal besar? Ini caleg nih. Ya, Partai An-Nikmah. Baik. Jadi pegang. Pas sekali. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Lukman. Saya percaya sama Ustaz. Karena saya anggap Ustaz sebagai pengganti ayah dari anak saya. Dari anak saya. Tapi bukan bini saya. Jangan Ustaz Lukman salah paham pula nanti kan. Untuk anak di pondok aja Ustaz ya. Ustaz Lukman, saya titip anak saya. Didiklah anak saya. Anak yang berakhlak. Anak yang beradab. Anak yang tidak mengenal rokok. Karena saya tahu. Saya merokok. Saya tidak merokok. Oh tidak merokok. Alhamdulillah ya tidak merokok. Kenapa rokok itu Bapak 50 tahun ke atas baru terasa nikmat sakitnya. Nah, Ustaz ya kasih rokoknya. Baik, insya Allah dengan usaha keras bersama para kawan, kami akan mendidik anak Bapak sesuai dengan keinginan. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rokoknya jangan dikasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Usman. Ustaz Agusmal. Namanya. Ustaz Agusmal. Saya Saya paham
ilmu saya ilmu saya cuma sedikit dalam ilmu agama. ilmu agama. Saya antar anak saya ke pondok pesantren Saya antar anak saya ke pondok pesantren supaya dia mengerti agama, supaya dia mengerti agama, supaya dia bisa menjaga saya di hari tua menjaga saya di hari tua, dan memasukkan saya ke dalam surga. memasukkan saya ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan Tuhan Allah, dan juga syafaat Rasulullah SAW, dan dengan bekerjasama dengan para ustaz-ustaz yang lainnya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik dan mengajar putra dan putri Bapak untuk menjadi anak yang soleh atau soleha, anak-anak yang paham agama dan juga mengamalkan agama seperti yang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Abdul Aziz, saya atas nama anak saya menitipkan anak saya untuk menjadi orang yang berilmu yang bisa memberi manfaat bagi saya di masa saya hidup dan di masa saya nanti meninggal dunia. Ustaz Aziz, saya tak pandai baca kitab kuning. Ustaz Aziz, saya belum menjadi ulama. Ustaz Aziz, mungkin ilmu agama saya cuma sedikit. Ustaz Aziz, saya percaya sama Ustaz Aziz. Saya percaya kepada Ustaz Aziz. Jadikan anak saya ulama, Jadikan anak saya ulama, jadikan anak saya orang yang alim, jadikan anak saya alim, sehingga dia bisa menuntun saya di akhirat nanti, supaya dia bisa menuntun saya di akhirat nanti dan bisa menjaga saya di dunia dan bisa menjaga saya di dunia dan membuat saya bahagia dunia akhirat. dan menjadikan saya bahagia di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima titipan dari Bapak untuk mendidik anak Bapak dengan berkahnya Rasulullah SAW, para ulama, serta terlepas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ilmu itu dari Allah, keberkahan dari Allah, semua kebahagiaan dari Allah. Maka saya cuma sebagai perantara untuk menyampaikan risalah Rasulullah kepada anak Bapak, mendidik anak Bapak sebisa saya buat semampu saya. Dan Bapak juga kami mohon untuk sama-sama kita berdoa minta kepada Allah dan semua kebaikan itu datang dari Allah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Hasbi, Ustaz Gus Hasbi, saya saya menitipkan anak saya untuk menjadi orang yang disiplin, untuk menjadikan anak saya orang yang disiplin, untuk bisa menjadikan anak saya penguasa di dunia dan sukses di akhirat. Tanpa disiplin semua tidak akan terjadi. Didik anak saya Gus Hasbi, rotanlah dia kalau dia salah, nasihati dia kalau dia salah. Beritahu kami kalau anak kami salah. Nasihati kami kalau anak kami salah. Rotan ini kami berikan sebagai simbol untuk mendisiplinkan anak kami dan mendisiplinkan semua anak-anak yang ada di pondok pesantren. Tapi pesan kami
Jangan melakukan kekerasan Jangan melakukan kekerasan sehingga merusak anak. Lakukanlah yang terbaik Lakukanlah yang terbaik yang anak bisa jerah. yang anak bisa jerah dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima doanya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kami demi disiplin anak-anak kami, dan kami juga minta bantuan doanya agar kami senantiasa diberi kekuatan kesabaran dan diberikan selalu solusi-solusi yang terbaik dalam disiplin kehidupan yang jauh lebih baik. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Rizky Ihsan, Ustaz Rizky Ihsan, saya mewakili semua wali santri, mewakili semua santri, bimbing anak saya bimbing anak saya dan semua anak wali santri. dan semua anak wali santri. Disiplinkan dia Disiplinlah dia dalam hidupnya di pondok pesantren. dalam hidupnya di pondok pesantren. Ini lampu saya titipkan Ini lampu saya titipkan sebagai simbol saya sebagai wali santri sebagai wali santri akan menjalankan amanah amat menjalankan amanah sebagai kewajiban saya, sebagai kewajiban saya, sebagai kewajiban semua wali santri. sebagai kewajiban semua wali santri Untuk memenuhi kewajiban wali santri, untuk memenuhi kewajiban wali santri, membayar setiap bulan tepat waktu, membayar setiap bulan tepat pada waktu, waktunya, supaya anak kami bisa makan tepat waktu, bisa makan tepat pada waktunya, supaya ustaz dapat belanja tepat waktu. tetap bisa belanja tepat pada waktunya. Dengar Bapak Ibu, Amin. itu Bapak ini kusut kali, pelan-pelan dia mau sekali dengar, ya, insya Allah. Semoga saya tertibnya. Insya Allah saya bersama teman-teman akan membantu pendidikan Bapak. Semoga Bapak menjadi yang sebaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Imron, Ustaz Imron, kami yakin anak kami akan menjadi yang terbaik akan menjadi yang terbaik di antara semua anak. di antara semua anak. Kami mewakili wali santri seluruhnya. Kami mewakili wali santri seluruhnya. Didiklah anak kami sholat Bimbinglah anak kami sholat tepat waktu. tepat waktu. Bangunkanlah dia di subuh hari Bangunkanlah dia di subuh hari tepat waktu. tepat waktu. Didiklah dia Dengan sempurna. Kami Kami tidak mampu mendidiknya di rumah kami tidak mampu mendidiknya di rumah sebagaimana pendidikan di pondok pesantren. sebagaimana pendidikan di pondok pesantren. Didik jugalah anak kami Didik jugalah anak kami bela diri bela diri sehingga dia bisa menjaga dirinya dari semua kejahatan yang akan menimpanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semampu kami, sebisa kami menjalankan apa yang menjadi maksud, tujuan, niat dari seluruh wali santri yang menitipkan anaknya kepada kami. Kami jalankan semaksimal mungkin dengan bantuan Allah dan jajaran guru yang ada di sini. Insya Allah akan diterima. Amin. Amin. Ayo cepat dulu, rumah dulu. Rumah. Umirum. Baca nah. Ini umiruman Pak. Yang pertama. Umiruman. Umiruman, Saya saya mewakili mewakili anak
semua wali santriwati dan semua wali santri yang ada di sini, yang ada di sini. Kami yakin kami tidak mampu mendidik anak kami di rumah dengan kesibukan yang kami lakukan. Kami serahkan sejadah ini Umi. Didiklah anak kami. Untuk dia bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan anak kami hafiz dan hafizah yang bisa memasangkan mahkota di kepala kami, yang bisa membanggakan kami, kami di dunia dan di akhirat. Kebanggaan yang paling besar bagi kami kalau anak kami mampu menghafal Al-Quran dan jadi anak yang soleh, sukses dunia akhirat. Ya Bu, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua agar bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan supaya Allah memudahkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita sebagai orang tua harus sama-sama berdoa. Umi Jafif, kami tahu Umi Jafif hafal 30 juz. Kami juga ingin anak kami juga hafal 30 juz seperti Umi Jafif. Kami yakin anak kami bisa, karena kami pribadi tidak hafal Quran. Umi Jafif harapan kami, berilah dia ilmu Al-Quran. Ya Bu, insya Allah mudah-mudahan anak ibu di sini bisa belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian anak ibu bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz selesai. Mudah-mudahan insya Allah kami di sini semua berusaha untuk membimbing, dan semua itu nanti Allah lah yang memilih anak ibu. Mudah-mudahan anak ibu bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz insya Allah. Umi Hasbi, ini jilbab amanah dari kami dan semua wali santri. Ajarkan anak kami untuk menutup auratnya, Kami tidak ingin kami masuk neraka gara-gara aurat anak-anak kami. Kami yakin dan umi-umi yang lain mampu mendidik anak-anak kami. Baik, insyaallah ya Bu ya. Doa dan harapan dari ibu semuanya, dari bapak-bapak semuanya, dari anak-anak semuanya, begitu juga harapan dan doa-doa dari kami, para umahat, para ustazahnya semuanya, agar bisa mendidik anak-anak kami, terkhusus di sini adalah supaya anak-anak dapat menjaga auratnya, menutup auratnya, dan menjadi wanita salehah yang seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, Umi Jafif ini, Umi Ruman, Umi Hasbi ini, dan umi-umi yang lain sudah menyelesaikan kurang lebih 27 orang yang hafiz 30 juz sekali duduk. Kira-kira Bapak Ibu mau nanya gitu? Sampai tamat di sini. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, beliau siang malam
siang malam, pagi sore, hujan panas, petir banjir, nanti akan membimbing anak bapak, anak ibu. Tolong jangan salah paham sama guru. Tolong jangan berburuk sangka sama guru, karena dia sudah menjalankan tugasnya. Tidak ada guru yang jahat. Tidak ada guru yang jahat. Kalau ada guru yang jahat, maka hari ini kita tidak bisa seperti hari ini. Tapi ada guru yang baik. Kalau bapak ibu berburuk sangka sama mereka, maka barokah ilmu yang dia berikan hilang untuk anak-anak kita. Baik bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di jelang-jelang terakhir saya akan perkenalkan. Nanti bapak ibu bisa berkomunikasi, ya, minta nomor handphonenya, tapi jangan setiap hari anakku. Jangan setiap hari WA ustazahnya, Umi Jafik, anak saya udah mandi belum, udah makan belum, udah sibuk belum, semuanya jangan, sebab dia bukan resepsionis. Dia adalah guru yang sedang membimbing anak bapak ibu. Nanti ada waktu-waktu yang boleh dihubungi. Tapi ini santri baru, tolong untuk 2 bulan pertama ini jangan dulu ditengok, jangan dulu dilihat. Kenapa? Kalau bapak ibu lihat, saya garansi dia akan pegang kaki ibu, dia akan pegang kaki bapak, dia minta pulang dan tidak akan lepas sebelum dia bisa pulang. Kira-kira yang menang mana? Anak. Ustadz, bisa nggak dikembalikan uang saya? Kena anak saya nggak betah. Bisa? Enggak. Jadi tolong jangan dilihat. Apalagi untuk tahun ini banyak anak-anak pulau nih. Anak pulau udah nge, nggak ada mampu saya. Kalau udah nge itu udah pusing saya tuh. Makanya jangan sampai bapak datang, anak saya nggak biasa makan terong, nggak biasa makan tahu, nggak biasa makan tempe, saya antar ikan. Boleh antar ke rumah saya, jangan antar ke sini. Tapi jangan tengok anaknya. Udah banyak anak-anak bu. Kalau bapak lihat sebelum waktunya, garansi pulang. Kenapa? Lagi perubahan cuaca. Dan kami tidak akan kasih izin masuk, walaupun bapak ngamuk-ngamuk di sana, guling-guling di sana, kami tidak kasih masuk. Aku lapor polisi, ya silahkan. Lapor polisi, kenapa? Aku tidak sanggup rindu sama anak, Pak Yanto tak kasih saya masuk. Bapak aku dulu di sekolah polisi sekian tahun tak boleh tengok mamaku. Ini baru pondok dekat aja, Pak, ganti celana katanya. Ganti celana sama rok katanya. Artinya jangan dilihat dulu. Nanti ada apa-apa, nanti kami sampaikan. Kalau anak bapak demam, anak bapak kami akan sampaikan. Kalau tidak ada berita dari kami, maka dia aman-aman saja. Baik bapak ibu, ini ada nanti kalau ibu di kamar untuk santri baru sama Ustadz Tirto, kamar Mekah 6, Ustadz Rahmat Rizki Ihsan Mekah 7. Nah ini untuk anak laki-laki nanti di sana. Apabila ada kekurangan langsung sampaikan ke beliau. Jangan langsung demo. Pesantren ini untuk dilatih hidup sederhana, untuk dilatih serba kekurangan. Supaya nanti sewaktu dia punya segala-galanya, dia bisa menjaganya. Ah ini kenapa nih kamar mandinya ini nggak jelas, nggak sama dengan Hilton, dengan Aston dia nggak sama, bayarnya aja beda. Aston 1 hari 2,5 juta, Adima 1 bulan 950.000, beda sekali lah. Artinya itu untuk anak kita, jangan sampai bapak ngucap ngomong kami bayar mahal-mahal, tapi anak saya tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Memang pesantren tidak menyiapkan fasilitas yang layak kecuali Az-Zaitun. Antara lain Az-Zaitun, Pak Zul 1 ekor kerbau ya, 1 ekor sapi. Ya, kami nggak menyarankan, sebab syekhnya sedang lagi sekolah. Kemudian untuk Ustazah Santri Putri, Ustadz
Hena kamar Khadijah, Ustazah ya, Ustazah Sinta kamar Darul Hasimi. Nanti nama anak ibu sudah ada. Nanti ustazahnya ada ustaz yang disebut tadi. Ustaz yang disebut tadi mana? Ini ustaz siapa? Ustaz Tirto, ngadep sana Ustaz Tirto. Nah ini nanti di kamar apa? Makkah 6. Ustaz satu lagi Rizky Ihsan. Nah bu, bapak, nanti anaknya laki-laki nanti ketemu ini. Jadi nanti jangan bapak muter-muter sampai ke rumah saya. Anak saya kok ustaznya nggak tahu yang mana ustaznya kamar saya. Akhirnya bapak yang bukan ustaz aku jadi ustaz. Artinya inilah yang nanti ditemui di kamar. Ini 6 tahun pak. Dulu sama dengan anak bapak ini. Nah sekarang dari dipanggil ustaz. Kebanggaan kita orang tua. Sewaktu ada di sisi pondok dipanggil ustaz. Ya, oke, Ustazah Hena. Nah, Ustazah Hena kamar Khadijah sini dikit, Khadijah. Nah, ini Ustazah Sinta kamar. Ini bu, udah cantik, Hafizah 30 juz. Siapa yang mau ambil menantu di tangan? Ini Hafizah 30 juz dua-duanya nih. Ya bu ya. Dan dulu harus juga kayak gini masuk pondok. Kira-kira ibu mau nggak anaknya habis 30 juz? Ibu harus sabar, harus ikhlas, harus tegas. Kalau anak mengeluh, ibu tegas, jangan kalah. Ya, nanti temui beliau di kamar Darul Hasimi sama kamar Khadijah. Baik bu, silakan Ustazah. Ya, kalau mau diambil menantu, jangan langsung ke anaknya, langsung temuin saya dulu. Tapi bukan sekarang. Oke. Oh ya. Baik. Baik Bapak Ibu. Kalau yang tadi Ustazah Hafizah 30 juz, masih muda. Itu pula impian kita semua. Ada juga anak-anak kita yang menyelesaikan juara 1 kitab kuning. Ada di sini anaknya? Udah dijawab? Ada anaknya? Lolos MQK tingkat nasional. Kitabnya apa Ustaz? Nah, Syafira. Ini namanya Syafira, kitabnya Kailani. Bukan. Nah, jadi kita setiap lomba tingkat nasional ini yang keempat kali apa kelima? Ustaz Zain, kelima keempat. Nah, nasional. Nah, udah 4 kali mewakili nasional lomba baca kitab kuning. Ini yang harus kita bangga Pak. Bukan lagu yang dangdut, bajunya nampak. Nampak dia, lututnya nampak. Orang tuanya sampai sujud syukur. Anaknya juara 1 kali sujud syukur, terima kasih ya Allah. Kira-kira Allah kasih apa Pak? Kasih hantaman batu. Jadi kita bangga kalau anak kita berprestasi dalam urusan akhirat. Nah, insya Allah nanti di Salafiyah Wusto juga akan diajarkan. Ya kalau memang nggak bisa datangi Ustaz Zain, jangan datangi saya. Kalau datangi saya waktu pembayaran. Ya. Baik. Ya, ada Ustadz yang tadi yang tampil, yang ini yang baju-baju coklat ini Ustadz pengabdian semua yang akan mendampingi anak bapak. Tapi tugas-tugas penting kami akan mendampingi langsung. Dan insya Allah untuk tahun ini semua santri sekolahnya di dalam, tidak ada lagi di luar. Kenapa? Untuk menjaga kondusivitas. Karena di luar sudah ramai Pak. Anak-anak bolak-balik terpengaruh. Kalau di Batam Pak, kalau di Jawa yang bandel santrinya Pak, Bu. Tapi kalau di Batam yang bandel orang tuanya. Jangan dikunjungi. Nah, anak-anak berangkat sekolah jam 7, jam setengah 6 mamanya udah nunggu di gerbang sana. Nah, rindu. Angkat lauk. Bapaknya pun begitu juga. Anak-anak pulang sekolah dan nunggu di depan ngantar nasi bungkus. Kenapa? Kasihan nasi di pondok tidak enak. Nah ini kita hindari, tidak ada lagi kunjungan dan hal-hal yang lain. Baik,
Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menyatu dari hati ke hati, dan amanah Bapak Ibu sudah kami terima. Sekarang anak Bapak, anak Ibu sudah jadi anak kami selama dia belajar di sini. Jangan itu katakan itu anak Ibu lagi. Kalau sudah di rumah baru anak Bapak. Baik, ada tambahan Ustaz? Baik, dari saya itu saja. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah, silap kata, cakap, tersinggung, sakit hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.